Bapak-bapak Bunda. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Maryam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina. Amin. Baik, Bunda Maryam, mohon dipimpin. Ya. Kolom 1. Kana wa akhwatuha. Kana adalah, kana menjadi, wala menjadi, bata menjadi, bata bermalam, soro menjadi, laisa tidak, laisa bukan, afha menjadi, asbaha menjadi, amsa menjadi, madama selagi, afha menjadi, asbaha menjadi, amsa menjadi, masalah selalu. Kolom 2. Kada wa akhwatuha. Kada karaba au syaka hampir. Asa mudah-mudahan semoga Taufiqa mulai berbuat, itulah kada wa akhwatuha. Kolom 3. Inna wa akhwatuha. Inna sesungguhnya, anna sesungguhnya, inna sesungguhnya, anna sesungguhnya, Ka'ana seakan-akan, lakinna tetapi, la'ala semoga supaya, laita andai kata. Kolom 4. La nafi lil jinsi. La nafi lil jinsi, la tidak ada. La nafi lil jinsi, la tidak ada. La nafilil jinsi, la tidak ada, la tidak ada. Kolom 5. Harfu nida. Ya ayah, ya ay wahai. Ya ayuha artinya wahai. Ya ayah Tuhan juga wahai. Allahumma ya Allah. Kolom 6. Al-istithna'u. Illa artinya kecuali. Illa artinya kecuali. Illa artinya kecuali. Itu adalah al-istitsna. Kolom 7. Harfu jar. Dengan seperti, lila untuk, ila kepada, ala di atas, min dari, fi di dalam, an dari, atas sehingga, rubah sedikit. Dengan seperti, lila untuk, ila kepada, ala di atas, min dari, fi di dalam, an dari, hatta sehingga, rubah banyak, kosam bitawa artinya demi. Kolom 8. Harfu atfin.
wadan au atau famaka atau imma atau semua kemudian bal bahkan hatta sehingga lakin akan tetapi wadan au atau famaka atau imma atau kemudian bal bahkan hatta sehingga lakin akan tetapi. Kolom 9 harfu jawab. Na'am iya bala iya, na'am iya bala pasti, na'am iya bala iya, kala kata itu tidak pernah. Kolom 10, 11, 12. At-tauqidu, al-istiqbalu, an-nafi. Laqad sungguh sesaufa akan. Ma bukanlah bukan, ma tidaklah tidak. Laqad sungguh sesaufa akan. Ma bukanlah bukan, ma tidaklah tidak. Atau kit penguat al-istiqbal akan datang. An-nafi sanggahan atau tidak. At-taukid penguat al-istiqbal akan datang. An-nafi sanggahan atau tidak. Kolom 13. Harfu nawasib. An hendaknya lan tidak akan. Idan kalau demikian. An hendaknya lan tidak akan. Dan kalau demikian, maka supaya hatta hingga. Kolom 14, harfu jawazim. Lam tidak lamma tidak liwal fal hendaklah. Lam tidak lama tidak liwal fal hendaklah. Lana hiya janganlah itu semua harfun jawazim. Kolom 15 ada waktu syarti. Asyartu wal jawab. Indikaman siapa ma apa ayu apa saja mata ayana kapan aina di mana haitsuma di mana anna di mana kaifa bagaimana idza apabila lama ketika ulama tiap kali imma jika benar amma adapun lau jikalau laula lau ma jikalau tidak. Kolom 16 al-istifhamu. Apakah itu semua huruf istifham? Ayu siapakah? Aina di mana? Man siapakah? Ma apakah? Mata kapan? Kam berapa? Kaifa bagaimana? Maza apakah? Lima kenapa? Limadza kenapa? Itu semua isim istifham. Kolom 17 isim dzaraf. Qabla sebelum, ba'da sesudah, ghaira selain, duna selain, amma di depan, wara'a di belakang, khalfa di belakang, fauqa di atas, tahta di bawah, janiba di samping, haula di sekitar, kula setiap, ma'a bersama, inda di sisi, kula setiap, ma'a bersama, inda di sisi, baina di antara,
inda di sisi, baina di antara. Kolom 18, isim mausul. Alladzi, alladzani, alladzina, orang yang. Alladzi, alladzani, alladzina, orang yang. Allati, alatani, alati, alai, orang yang. Allati, alatani, alati, alai, orang yang. Ma, apa yang, man, siapa yang. Ma, apa yang, man, siapa yang. Kolom 19, isim isyarah. Isim isyarah ba'idah, isim isyarah qaribah. Isim isyarah ba'idah, dzalika itu, ulaika mereka itu, tilka itu, tanika itu, ulaika mereka itu, hunaka di sana, hunalika di sana. Isim isyarah qaribah. Hada ini, hadani ini, haulai mereka ini, hadihi ini, hatani ini, haulai mereka ini, huna di sini, huna di sini, huna di sini, huna di sini. Kolom 20, isim dhamir munfasil rofa. Huwa huma, artinya dia. Huwa untuk satu lelaki. Huma untuk dua lelaki. Hum untuk mereka lelaki. Ya huma, artinya dia. Ia untuk satu wanita, huma untuk dua wanita, huna untuk mereka wanita, anta antuma artinya kamu, anta untuk satu lelaki, antuma untuk dua lelaki, antum untuk kalian lelaki, anti antuma artinya kamu, anti untuk satu wanita, antuma untuk dua wanita, antuna untuk kalian wanita, anak untuk saya sendiri, untuk kami semua, anak untuk saya sendiri, nahnu untuk kami semua. Isim dhamir munfasil nasab. Iyahu, hanya kepadanya lelaki. Iyahuma, hanya kepadanya berdua. Iyahum, hanya kepada mereka. Iyaha, hanya kepadanya wanita. Iyahuma, hanya kepada berdua. Iyahunna, hanya kepada mereka. Iyaka, hanya kepadamu lelaki. Iyakuma, hanya kepada kalian berdua. Iyakum, hanya kepada kalian. Iyaki, hanya kepadamu lelaki. Iyakuma, iyaki, hanya kepadamu wanita. Iyakuma, hanya kepada berdua. Iyakunna, hanya kepada kalian. Iyaya, hanya kepadaku sendiri. Iyana, hanya kepada kami. Iyaya, hanya kepadaku sendiri. Iyana, hanya kepada kami. 21. Isim dhamir mutasil rofa. Gimana Ustaz buka nih? Artinya dia. Artinya dia. Untuk satu lelaki. Untuk dua lelaki. Untuk mereka lelaki. Artinya dia. Untuk satu wanita. Untuk dua wanita. Nah, untuk mereka wanita. Tatuma
artinya kamu. Ta untuk satu lelaki, tuma untuk dua lelaki, tum untuk kalian lelaki, ituma artinya kamu, i untuk satu wanita, tuma untuk dua wanita, na untuk kalian wanita, tu yakni saya sendiri, apa ya? Tuh, untuk saya sendiri, nah untuk kami semua, tuh untuk saya sendiri, nah untuk kami semua. Isim domir munfasil nasab atau jar. Huma artinya dia, untuk satu lelaki, huma untuk kedua lelaki, hum untuk mereka lelaki, huma artinya dia, untuk satu wanita, huma untuk kedua wanita, huna untuk mereka wanita, takuma artinya kamu, ka untuk satu lelaki, huma untuk dua lelaki, hum untuk kalian lelaki, huma artinya kamu, untuk satu wanita, huma untuk dua wanita, huna untuk kalian wanita, yakni saya sendiri, nah untuk kami semua, yakni saya sendiri, nah untuk kami semua. Jarat ya Ustaz. Mencari isim dulu. Ya. Al-ismu. Mari mengenal cirinya isim, akhiran tanwin, akhiran kasroh, berawalan al juga memimu, diawali kolom 1 sampai 7, menunjukkan arti nama, berwazan fa'ilun, kata majemuk atau idhofah, itulah ciri akhirnya fi'il. Fi'il. Ciri-ciri madhi. Berakhiran a u at tanata tuma tunti tumatu matuna tuna a u at tanata tuma tunti tumatuna tuna tuna a u at tanata tuma tunti tumatuna tuna tuna a u at tanata tuma tunti tumatuna tuna tuna. Tasrif Ciri, madhi. tasrifnya langsung. Tasrif madhi. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Fa'ata, fa'atumma, fa'atum, tum, tum, tum. Fa'ati, fa'atumma, fa'atunna. Fa'atu, fa'alna. Fa'atu, fa'alna. Fa'atu, fa'alna. Ciri-ciri mudhari'. Berawalan ya yutatu aunanu, berawalan ya yutatu aunanu, berawalan ya yutatu aunanu, berawalan ya yutatu aunanu. Tasrif fi'il mudhari'. Mudhari dulu, ciri-ciri mudhari. Kan tadi ya yuk. Oh ya, sekarang tasrif mudhari. Tasrif mudhari'. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Taf'alu,
taf'alani yaf'alna, taf'alu, taf'alani taf'aluna, taf'alina taf'alani taf'alna, af'alu naf'alu, af'alu naf'alu. Ciri-ciri amr. Lalulilana, 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 lalulilana. Ciri-ciri amr. Tasrif amr. If'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'ala, if'alna, if'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'ala, if'alna, if'al, if'ala, if'alu, amr, if'ali, if'ala, if'alna, if'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'ala, if'alna. Mujarrad. 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 Mujarrad adalah kata kerja. Mujarrad adalah kata kerja yang hurufnya asli terhindar dari awalan, sisipan, dan akhiran. Biasanya 3 huruf, namun ada 4 huruf. 3 huruf. Fi'il tsulatsil mujarrad 4 huruf. Fi'il ruba'il mujarrad awalan al-mamimu ya yutatu aunanu in istan itu awalan sisipan alif waw ya tada dan to tambah tasydid itu sisipan akhiran isim aniuna aini inatun atun hamzah dan atin tambah hamzah. Akhiran isim akhiran isim aniuna na dan juga ina aniuna na dan juga ina. Di akhiran mudore aniuna mah. Apa? Akhiran mudore. Mudore. Akhiran mudore. Akhiran mudore aniuna nada juga ina aniuna nada juga ina. Akhiran madi akhiran madi a'u atana tatumatum titumatunna tunatuna. Akhiran amr akhiran
akhiran amr allalulilana 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 allalulilana. Kalau huruf ba, ababu bibana ababu bibana. Ibana. Kalau huruf ta, atatu titana atatu Kita. titana. Yuk, coba semuanya dibuka mute-nya tuh. Ya. Oke, jadi kita akan lanjutkan, tapi sebelum kita melanjutkan, kita sudah sampai ayat berapa, Bun? 7. Baru ayat 7. Ya. Baru sampai ayat 7. 7. Oke, ayatnya ayat 7. Berarti 8 belum ya? Oke. Sekarang perhatikan banget depan. Pertama, ya, ketika menerjemahkan di latihan terjemahan ini, Bunda tidak usah lagi mencari mujarotnya. Sebab, ya, ini, sebab saya sudah kasih mujarotnya yang warna hijau semua. Ya, jadi Bunda nggak usah repot-repot. Nah, yang sudah pernah belajar tamyiz online, yang selalu disuruh mencari mujarot, nah, di metode Yasir Bunda nggak usah cari-cari mujarot lagi. Tapi saya berharap kepada Bunda semua, Bunda sudah tahu bagaimana cara mencari mujarot sendiri. Ya, ini semuanya mujarotnya itu sudah saya hijau-hijaukan. Jadi Bunda nggak usah repot-repot. Ya, kayak yahdauna. Apa yang hilang? Awalan ya. Terus akhiran waw nun. Hilang. Maka saya hitamkan dia. Sehingga muncullah yang hijau tinggal ho, da, a. Nah, jadi sudah ada mujarotnya. Jadi Bunda tidak usah repot-repot menulis mujarot. Karena sudah saya fasilitasin mujarotnya. Ya. Nah, semua yang hijau-hijau ada, inilah sebenarnya mujarotnya. Ya. Yang hijau-hijau ini, ya, semua itu mujarotnya. Nah, jadi Bunda tinggal mencari mujarotnya, tinggal mencari maknanya saja di kamus. Gitu. Jadi ini nggak usah repot-repot lagi. Oh, ini mujarotnya apa ya? Ini mujarotnya apa ya? Semuanya sudah ada hijau-hijaunya. Nah, jadi Bunda cuman, oh kenapa ini dihitamkan? Oh ternyata ini awalan. Gitu ya. Kayak ini. Yastahzi'u. Coba perhatikan depan. Awalan ya. Kemudian ada awalan ista. Aiin ista. Itu awalan. Sebab di ista itu ada hamzah wasol. Hamzah wasol itu kalau ada orang lain sebelumnya berharokat, dia nggak dianggap. Gitu ya. Itu hamzah wasol. Tapi kalau nggak ada orang sebelumnya, tidak ada huruf berharokat sebelumnya, maka dia dianggap. Contoh, umpamanya, ini kira-kira bacanya apa nih? Kitabun. Al-kitabun. Tapi kalau ada wa, bacanya apa? Wal kitab. Wal kitabu. Ha. Al hamzah wasol ini nggak dianggap. Sebab apa? Sebab ada huruf berharokat sebelumnya. Terkadang kehidupan kita seperti itu juga. Ya. Ketika nggak ada orang lain, kita baru dianggap. Ya. Ketika kemudian ada yang lain, kita nggak dianggap. Ya. Nah, jadi kalau kemudian
kita kehidupannya seperti itu, tenang. Kita belajar seperti Hamzah ya, dia tetap berdiri tegak walaupun tidak dianggap. Gitu. Tapi nanti dia dianggap. Maka saya katakan keberuntungan itu adalah apabila kesempatan dan kesiapan itu bertemu. Ada kesempatan tapi kita tidak siap. Ada kesempatan jadi jadi menteri, kemudian kita nggak siap, ya kan? Lah, nggak bisa jadi menteri. Nah, pokoknya nggak jadi menteri pun ilmunya harus ilmu menteri. Walaupun menterinya menteri agama. Gitu. Ya. Nah, jadi Bunda Putih nggak usah tulis lagi mujarot-mujarotnya. Ya, langsung saja nanti yang ditulis itu yang boleh dimaknai, yang boleh kita kasih maknanya cukup yang ada warna hijaunya saja. Itu pun yang kita tidak tahu. Ya. Nah, yastahzi'u di halaman berapa? Kayak sebelum-sebelumnya nih. Supaya apa? Nih, contohnya al-akhirah. Al-akhirah itu ternyata adanya di halaman 9, 10 kali disebutkan di dalam surah Al-Baqarah, 115 kali disebutkan dalam Al-Quran. Cukup itu saja. Sebab apa? Sebab nanti kalau Bunda mau mengajarkan lagi kepada orang lain, ya, Bunda mau mengajarkan lagi kepada orang lain, Bunda sudah tahu di halaman berapa. Selama kamusnya pakai kamus warna pink. Ya. Kalau kamusnya tidak pakai warna pink, maka berubah nanti semuanya. Ya. Beda lagi. Jadi nanti kalau mau mengajar supaya tidak repot, pakai Ustadznya gimana Ustadz? Seperti yuk minum. Ustadz, kalau yang ada huruf ilatnya seperti yuk. Tetap ketika dia yuk yang betul. Ketika dia ada huruf ilat, kita paham saja bahwa sebenarnya ya huruf ilat itu bisa berubah alif, waw atau ya. Udah sampai titik itu saja. Karena kita belum belajar iklal. Ya. Jadi cukup Bunda mengetahui sampai titik bahwa oh, itu ada huruf ilat, berarti bisa berubah alif, bisa berubah ya, ada huruf ya, berarti bisa berubah alif, bisa berubah waw. Ada huruf waw, berarti bisa berubah alif, bisa berubah ya. Tidak sampai titik itu saja. Terkadang kita belajar enggak, umpamanya iklal. Sekarang kita nggak butuh iklal. Ya, jadi nggak usah kita pelajarin dulu. Nanti jadi puyeng. Nah, sekarang kita mau menerjemahkan. Sekarang Bunda plototin aja ini depan. Ya, layar ini Bunda plototin saja. Karena di sini kunci menerjemahkannya. Nah, kunci menerjemahkan fiil. Perhatikan nih fiil. Ya. Ini dengar suara saya? Suara saya dengar? Putus. Iya. Tadi putus, sekarang enggak. Saya. Harus beli sinyal berarti. Kata orang Papua harus beli sinyal kita. Oke, jadi coba perhatikan cara menerjemahkannya. Begini. Pertama fiil madi. Fiil madi itu cirinya, perhatikan, a u e tanata tuma tumti tumatun natuna tuna. Ini semua sebenarnya adalah adalah isim domir nih. Ya. Domir. Jadi semua ciri-ciri fiil madi itu sebenarnya adalah domir. 21.
Coba, nih perhatikan nih. A U E tana tatuma tumti tuma tuna tuna tuna. Itu sebenarnya adalah do. Apa? Domir. Domi. Perhatikan. Kalau kemudian setelah mujarot, berarti ini fa'ala. Mujarotnya gitu kan? Fa'ala. Ya kan? Setelah mujarot ini tidak ada tambahan, ya, akhirnya itu adalah fathah, nih fathah, maka itu artinya adalah dia. Apa? Dia. Ya. Tapi kalau ada tambahan alif, itu artinya dua orang. Berapa? Dua orang. Dua orang. Berarti dia dua Orang. orang. Kalau ada tambahan waw setelah mujarot. Mujarotnya mana? Fa'ala. Nanti waktu menerjemahkan, Bunda sudah tahu mujarotnya karena sudah warna hijau. Jadi tinggal lihat tambahannya. Tambahannya alif atau waw. Kalau tambahannya alif berapa orang? Dua orang. Dua. Kalau tambahannya waw? Tiga. Mereka. Jamak. Ya. Lebih dari dua. Gitu. Bisa 3, bisa 4, dan seterusnya. Kemudian, kalau ada akhiran ets, maka dia juga maknanya dia. Tapi khusus untuk perempuan. Kalau tambahannya alif, berapa orang? Dua. Tapi karena sebelumnya ada ta, menunjukkan perempuan. Menunjukkan perempuan. Oke. Kemudian, kalau ada na, perhatikan nina, maka itu menunjukkan makna jamak khusus perempuan. Nah, jadi dalam bahasa Arab, ya, Allah membuat bahasa Arab ini, ya, siapa bilang dalam Islam wanita tidak dikhususkan? Ini ada pengkhususan. Ya, huruf na ini khusus perempuan. Ya, huruf ats ini khusus perempuan. Jadi dikhususkan. Kok kita maunya disetarakan? Ya, orang sudah dikhususkan, kok maunya disetarakan? Jadi ayo terima aja kekhususan itu. Nah, kemudian kalau dia akhirannya ta setelah mujarot ya Bunda Puji ya, Bunda Tuti ya, setelah mujarot ada tambahan ta, maka itu maknanya anta. Kalau tambahnya adalah tuma, berarti antum. Kalau dia tum, berarti antum. Kalau ti, berarti anti. Tuma, berarti antuma. Tunna, berarti antun. Jadi perhatikan setelah ketemu mujarotnya. Nah, jadi nanti nggak usah cari-cari mujarot lagi. Ngapain cari-cari mujarot lagi? Mujarotnya sudah saya kasih. Itu 3 Ustadz hari. Afwan, itu slide-nya di buku ada Ustadz. Gimana? Itu slide-nya di buku ada ya Ustadz ya? Ini semua di buku, halaman 13 pun. Oh iya Ustadz. Terima kasih. Oke. Kemudian kalau setelah mujarot ada tambahan tu, maka maknanya ana. Ya. Kalau kemudian setelah mujarot na, maknanya nah kami. Ya. Nah, jadi ini kunci untuk menerjemahkan fi'il.
Oke, sekarang kita beranjak kepada fiil mudhari'. Kalau fiil mudhari' harus lihat awalan, harus lihat akhiran. Nah, kalau fiil mudhari' karena dia punya awalan, maka awalannya ya atau yu, ta atau tu, a atau u, na atau nu. Cuma ada 4 awalannya. Sekarang kita tinggal perhatikan. Kalau awalannya na berarti maknanya nahnu. Kalau awalannya a, berarti maknanya adalah ana. Contoh kemudian nu'minu. Maknanya apa nih? Kami beriman. Ya, nu ini maknanya kami. Amanah Beriman. beriman. Berarti maknanya kami Beriman. Kalau u'minu, Aku beriman. iya. Mereka beriman. Kalau u'minu, Aku u-nya ya Saya beriman. Saya beriman. mana Saya beriman. beriman. Jadi saya Beriman. Nah, gitu. Nah, berarti awalan berawalan a ya atau u, na atau nu sudah selesai. Yang belum adalah awalan ya sama awalan ta. Sekarang kita perhatikan. Kalau dia awalan ya, perhatikan nih. Kalau dia awalan ya, berarti itu maknanya orang ketiga. Iya, orang ketiga. Ya, kalau awalannya ya, berarti orang ketiga. Kalau setelah mujarot itu tidak ada tambahan, perhatikan. Setelah mujarot tidak ada tambahan, maka maknanya dia. Perhatikan, awalannya ya, awalannya ya, orang ketiga. Kalau nggak ada tambahan, berarti apa? Dia. Kalau ada tambahan alif, alif tadi menunjukkan berapa orang? 2. Berarti dia berdua. Kalau ada tambahan waw, Jamak. Lebih dari 2. Mereka. Bisa dipahamin? Insya Allah. Nah, kalau kemudian ada akhiran perhatikan lagi setelah mujarot. Ya. Setelah mujarot ada tambahan berarti menunjukkan jamak perempuan. Berarti mereka perempuan. Gitu. Nah, kalau kemudian awalan ta, perhatikan nih awalan ta. Ya, awalan ta. Berarti maknanya itu orang kedua. Iya, kamu orang keduanya itu. Ya, maknanya orang kedua. Siapa orang kedua itu? Anta. Antum. Ya, orang kedua itu adalah kamu. Kalau orang ketiga bisa aja Udin, bisa aja si Marpaung, bisa aja si Anas, banyak. Kalau orang ketiga. Bisa aja nama yang lain. Tapi kalau orang kedua maknanya kamu. Perhatikan lagi. Kalau dia orang kedua, setelah ketemu mujarot tidak ada tambahan, maka maknanya kamu. Kalau ada tambahan alif, berapa orang? 2 orang. 2. Berarti kamu berdua. Kalau tambahan waw? Jamak. Lebih dari 2. Berarti kalian. Kamu banyak, artinya kalian. Kalau setelahnya lagi ada tambahan ya, itu namanya khusus perempuan. Jadi perempuan ini banyak khususnya.
Memahami perempuan ini kekhususannya banyak. Ada 3. Ada nun niswah, ada ya mukhotobah, kemudian ada apa lagi tadi? Ya ada ta taknis. Memang memahami perempuan ribetnya di situ. Ada 3. Ya. Kekhususan perempuan itu ada 3 dalam bahasa Arab. Ada nun niswah, ada ya mukhotobah, kemudian ada ta taknis. Nah, jadi kalau kemudian memahami wanita ribet, ini memang kekhususannya ada 3. Jadi bapak-bapak sabar. Ya. Kalau kemudian memahami wanita, gitu. Ustadz boleh nanya ya Ustadz? Apa Boleh, aja Bun. Ustadz tadi lupa? Gimana? Apa aja tadi Ustadz yang 3 itu? Yang 3 tadi itu, pertama ya mukhotobah. Ini namanya ya mukhotobah. Yang kedua namanya ta taknis. Oh, tak tanis ya. Yang Ya. ketiga namanya nun niswah. Nuniswah itu yang mana ya Ustadz? Nun niswah itu yang ada akhirannya na ini, Bun. Nih. Oh ya. Nih yang akhirannya na. Ini namanya nun niswah. Nun jamak khusus perempuan. Jadi wanita tuh hebat. Ya, punya 3 kekhususan. Ya, gimana Bunda Rita? Ustadz, saya hanya mau menegaskan aja supaya tidak salah persepsi. Jadi kalau yang mudoreh ini kan kita harus lihat awalan dan akhiran tadi. Betul. Berarti awalannya apa? Misalnya ya, ta atau apa gitu ya. Nah maksudnya yang akhirannya tuh ya yang tadi ya kalau ditambah alif. Atau kalau yang akhirannya itu setelah ketemu mujarot. Oh, yang setelah ketemu mujarot. Ada tambahan nggak? Nih saya kasih contoh umpamanya. Ya. Nih, umpamanya yukhadi'una. Nih. Ya kan? Awalannya apa? Ya. Ya, berarti orang keberapa? Kedua. Orang kedua. Ketiga. Ketiga, ya. Kalau kedua. Orang ketiga. Arti maknanya di Iya. Ya, tapi dianya ada tambahan waw jamak. Banyak. Kalau dianya itu jamak, berarti artinya mereka. Gitu. Terus di sini ada amanu, tambahannya waw. Waw itu apa maknanya? Jamak, banyak. Jamak, berarti artinya mereka. Kemudian ini ada ya. Ya itu apa? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Orang keberapa? Ketiga. Orang ketiga. Berarti maknanya Dia. Iya. Ternyata di belakangnya ada tambah waw menunjukkan makna jamak. Kalau dianya jamak berarti Mereka. Oke. Sekarang nih tufsidu awalannya tak. Orang keberapa? Kedua. Tambah wow. Berarti Banyak. jamak. Berarti maknanya kalian. Berarti di sini maknanya kalian. Pasada. Pasada apa artinya? Nah, jadi kalian pasada. Kalau yang tadi yukhadi'una mereka Menipu. khoda'a. Khoda'a apa artinya? Menipu. Berarti artinya Mereka menipu. Nah, contoh lagi umpamanya. Qalu. Ada tambahan apa? Waw dan alif. Berarti waw maknanya apa? Mereka. Jamak. Berarti ini mereka. Mereka apa? Mereka kola. Kola artinya apa? Berkata. Berarti mereka berkata. Nah, terus kemudian yakzibuna awalan ya. Kemudian akhiran waw. Maknanya apa? Mereka. Berarti di sini mereka kazaba. Kazaba artinya apa? Dusta. Kalau saya ubah
di sini menjadi takzibuna. Kalian. Kalian. Berdusta. Kalian berdusta. Awalan ta maknanya apa? Kalian. Kalian. Kamu. Tambah waw, Kalian. kalian. Kalau saya ubah di sini menjadi umpamanya bani. Ada awalan ya, kemudian ada tambahan alif. Tambahan alif menunjukkan berapa orang? Dua. Ya orang keberapa? Ketiga. Ketiga. Berarti dia berdua. Kalau saya ubah menjadi umpamanya takzibani. Ya. Awalan ta orang keberapa? Kedua. Ada tambah alif? Dua orang. Berarti Kalian berdua. Kamu berdua. Pintar. Ya, mau kalian berdua, kamu berdua, pokoknya berdua dah itu. Ya. Jadi bahasa Indonesia apakah pakai kamu berdua atau kalian berdua, itu di bahasa Indonesia dua-duanya benar. Nah, pokoknya berdua. Nah, sekarang ya, kila setelah mujarot ada tambahan tidak? Tidak. Berarti maknanya dia. Iya. Kan? Gitu. Kemudian nu'minu awalanna. Apa kalau awalanna? Nahnu. Kami. Qalu, ada akhiran waw. Mereka. Nah, kemudian laku ada awalan waw. Mereka. Wow. Apa? Mereka. Nah, jadi begitu menerjemahkannya. Ya. Nah, saya lanjut. Bunda Rita sampai sini bisa dipahami? Ya, insya Allah. Oke. Makasih, Jadi Ustaz. Bunda nggak usah repot-repot cari mujarot. Udah saya hijauin. Ya. Nih, yashkuruna awalan ya menunjukkan orang keberapa? Tiga. Setelah mujarot ada tambahan apa? Wow. Ustadz, nunnya kenapa nggak dianggap? Nggak usah dianggap. Nanti kadang nunnya ada, kadang enggak. Kadang dia ada, kadang dia enggak tuh nun. Jadi yang dianggap yang ada aja. Wow aja. Jadi kita juga jangan menganggap yang kadang ada, kadang hilang. Udah yang ada aja diurusin dah. Gitu. Ngurusin atu aja susah. Apalagi ngurusin yang enggak. Yang tidak ada. Atau ngurusin yang kadang pulang, kadang kagak. Jadi udah ngurusin yang ada aja. Gitu. Haji Kusbandi itu ketawa-tawa. Bang Toyib pulang kagak. Nah, jadi kalau iya berarti orang ketiga tambah setelah mujarot. Setelah mujarot, Bunda Puji. Ya. Kalau setelah mujarot yang ketemu wow berarti maknanya jamak. Itu sudah melekat di dalam. Oke. Insya Allah. Balik lagi ke halaman 13. Bunda Laksmi bisa ngikutin? Pelan-pelan Ustadz. Masih bingung. Saya Ustadz, ini kan ada di recording kan, direkam ya Ustadz ya? Iya, saya rekam. Nanti saya minta ya Ustadz ditaruh di grup. Nanti saya taruh ke YouTube, soalnya kalau taruh ke grup ke ini, ke apa namanya? Kebanyakan. Iya. Jadi saya harus kuat-kuat memang ngomongnya supaya Bunda Laksmi dengar. Ya Ustadz. Ya. Ini agak lola nih Ustadz, loading lama. Kalau awalan ta tadi orang keberapa? Kedua. Kalau ada tambahan alif menunjukkan berapa orang? 2 orang. 2 orang. Kalau ada akhiran na menunjukkan apa?
Perempuan. Dua jamak. Betul. Jamak Nah, perempuan. Jamak perempuan. Jamak perempuan. Ya, jamak Jamak perempuan. perempuan. Jadi sekarang mulai tahu ya kalau belajar bahasa Arab kenapa wanita itu susah dipahami karena dia punya kekhususan. Ya, dia punya kekhususan. Sebenarnya kalau sudah ngerti kekhususannya ya, mudah ditaklukkan. Bagi yang tahu, kalau nggak tahu susah itu urusannya itu. Ya, bagi yang tahu. Ini Ustadz curcol apa gimana sih Ustadz? Bukan curcol, bukan. Ini bukan curcol. Oh, kirain curcol. Ini untuk memberitahu bahwa ya jangan mau kalau wanita itu disetarakan. Tetap Jangan mau. kekhususan. Ya, kekhususan wanita itu yang membuat wanita mulia. Ustaz itu yang mana Ustaz? Gimana? Contohnya nun niswah itu yang mana Ustaz? Ini nun niswah. Taf'alna. Yaf'alna. Ya. Taf'alna. Terus Ini nih. Ini contoh nun niswah nih. Naknya. yang kalau yang Iya-nya mana Tan? Yaf'alna itu nunnya bukan niswah. Yaf'alna ini dia. Yaf'alna, taf'alna. Ya, kalau dia yaf'alna berarti orang ketiga. Kalau dia awalan Bukan yang taf'alani itu nunnya bukan nun niswah Ustaz. gimana? Yang taf'alani itu nunnya bukan nun niswah. Taf'alni, enggak ada taf'alni. Taf'alina. Oh, yang taf'alani. Nih. Enggak. Bukan. Ya, yang taf'alani ini nunnya bukan nun niswah. Oh. Namanya nanti adalah nun apa namanya? Coba. Enggak. Namanya nanti nun iwad anitanwin. Nah, apalagi itu kan? Nun iwad anitanwin itu maksudnya adalah nun yang tadi, yang kadang ada, kadang kagak, gitu. Kadang kagak, gitu. Kalau ya di taf'alina itu ya apa? Kalau yang di taf'alina, ya sama. Ya. Yang itu nun pengganti tanwin. Iya-nya tapi itu namanya nun rofa. Iya-nya, Ustaz, iya-nya. Yang kasih tanda ya. Ya ini. Ya. Ya ini namanya ya mukhotobah. Ya muhatabah. Ya menunjukkan satu perempuan tapi lawan bicara. Oh. Namanya ya mukhotobah. Kalau yang ini namanya ta taknis. Ya. Ini dia ta taknis. Ya. Kalau yang tadi nun tadi ini namanya nun niswa. Nun niswa. Ustadz Kusbandi jangan nambah 3 yang satu ya mukhotobah, satu nun niswa, yang satu ta taknis. Susah, satunya susah. Ikut sahabat Umar bin Khattab saja. Takut sama istri. Iya. Ustadz, habis itu bertanya nih, ya Ustadz, ini ada yang taf'alu ini Ustadz, sama taf'alani, gitu. Nah, ini khusus Bun. Ya. Kalau yang taf'alani ya, taf'alu sama taf'alani ini kan dia sama yang ini toh? Iya. Ya kan? Yang orang kedua kan? Yang kedua. Nah, ini cara membedakannya tidak lain kecuali kita harus melihat ayatnya seperti apa. Konteksnya. Ya, konteksnya seperti apa. Barulah kita bisa membedakan dia mu'annas atau dia itu adalah anta. Antuma. Ya, apakah dia itu perempuan
atau kemudian maknanya kamu itu hanya bisa kita lihat di teks ayat. Karena ini nggak berbeda sama sekali, sama, sama. Gitu. Huma, antuma, antuma. Ya, taf'alu sama taf'alani. Yang di antuma gitu juga, taf'alu sama taf'alani. Oke, sekarang saya mau tanya sama Bunda Tuti. Bunda Tuti, kalau setelah mujarot ada tambahan alif, itu menunjukkan berapa orang? 2. Kalau ada ya? 2 perempuan. Kalau ada ya? Kalau aku perempuan, anti. Orang ketiga. Kalau ada ya? Oh, anti ya? Anti. Betul. Anti. Kalau kemudian ada waw? Kalau ada waw berarti jamak. Antum. Kalau ada na? Nahnu. Nah, enggak. Itu kalau awalan. Oh. Akhiran. Kalau akhiran. Kalau setelah ada mujarot ada na. mujarot ada na. Jamak perempuan. Jamak perempuan. Oke, saya ulang. Kalau setelah mujarot apa? Setelah mujarot. Setelah mujarot. Ada tambahan alif untuk berapa orang? 2 orang. 2. Ada tambahan waw. Untuk lebih banyak jamak. Kalau tambahan na? Jamak perempuan. Kalau iya? Perempuan. Kamu perempuan. Oke, sekarang perhatikan nih yang fi'il amr. Ya. Setelah mujarot tidak ada tambahannya, maka maknanya anta. Perintah itu cukup untuk orang kedua. Ya. Perintah itu cukup untuk orang kedua. Kalau mau merintah orang ketiga, maka ada syaratnya. Ya, nanti ada syaratnya untuk memerintah. Gimana cara orang ketiga itu diperintah? Tapi kalau fi'il amr khusus untuk orang kedua. Siapa orang keduanya? Anta. Iya, antuma. Orang keduanya. Iya, orang keduanya kami. Kalau ada tambahan alif, berapa maknanya Bunda Rita? Berarti berdua. Kalau ada tambahan waw, menunjukkan berapa maknanya Bunda Lismon Yeni? Yang mana apa? Kalau ada tambahan waw. Kalau ada tambahan waw. Untuk kamu laki-laki. Iya, kamu. Kalau tambahan waw, menunjukkan berapa orang? Jamak. Suaranya putus-putus. Lebih dari 2. Menunjukkan jamak. Jamak. Kalau tambahan ya, oke. Berapa orang Bunda Surtini? Ya. Kalau tambahan ya? 2 orang. Satu orang. Perempuan. Seorang perempuan. Kalau tambahan alif? 2 orang. 2 orang. Kalau tambahan na? Jamak khusus perempuan. Jamak khusus perempuan. Jadi khusus perempuan. Oke, sekarang kita sampai ayat berapa nih? 8. Oke, sekarang kita sampai ayat 8. Ya, di sini sudah ada hijau. Saya mau katakan begini. Yakulu, mujarotnya qawala. Setelah qawala ini ada nggak tambahan? Tidak ada. Tidak. Sekarang kita lihat awalannya apa? Ya. Orang keberapa? Ketiga. Berarti maknanya mereka. Dia. Oh, iya.
Kan nggak ada tambahan. Ya. Oke. Ya, betul. Sekarang amanna, tambahan na menunjukkan apa? Nahnu berarti kami. Kami. Amanah artinya apa? Kami beriman. Kami telah beriman. Kami telah beriman. Oke. Yakulu, kola artinya apa? Berkata. Arti ini maknanya dia berkata. Dia berkata. Dia peringatkan. Dia peringatkan. Apa? Dia berkata. Iya, dia berkata. Atau dia mengatakan. Sama. Ya. Oke, sekarang kita perhatikan. An-nasi artinya apa? Manusia. Ya. Udah sering ini Manusia. ketemu. Ya. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Nasi artinya manusia. Ya. Oke. Al-yaum. Hari. Di halaman terakhir ya. Ya, hari. Oke. Al-akhir. Akhir. Iya, karena sebelumnya sudah ketemu al-akhirah. Ya. Ada makna al-akhirah, akhirat. Jadi sudah ketemu. Maka akhir ya akhir aja sama. Kemudian mu'minina, perhatikan Bun kalau isim menerjemahkan. Yuk coba plototin di depan dulu. Ya. Kalau ada isim berawalan mu, maka ini maknanya orang. Kemudian setelah mujarotnya ada tambahan ya atau waw, maka maknanya jamak. Berarti orang-orang. Mereka beriman. Amanah artinya apa? Beriman. Artinya orang yang beriman. Jadi mujarotnya tidak akan berubah maknanya. Ya, mau dia bentuknya isim, mau dia bentuknya fi'il madi, mujarotnya maknanya tidak hilang. Tetap. Ya. Coba, ini amanah. Coba perhatikan dulu. Perhatikan, nggak usah nyatet dulu. Coba perhatikan. Amanah, karena ada akhiran nun, maka artinya kami. Kami amanah. Amanah artinya apa? Beriman. Berarti kami beriman. Oke, sekarang pamannya yu'minuna, awalan yu. Orang ketiga. Ya. Jamak. Artinya mereka. Mereka amanah. Amanah apa artinya? Beriman juga. Jadi mujarotnya nggak akan hilang. Jadi kalau mujarotnya amanah, tetap maknanya beriman. Nah, jadi ini udah bisa. Sekarang nih, ketika ada awalanmu, maka artinya orang. Kemudian setelah mujarot ada tambahan waw atau ya, maknanya jamak. Berarti maknanya orang-orang beriman. Sekarang amanah artinya Orang beriman. Jadi mu'minina atau mu'minuna itu artinya orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Oke, sekarang ayat ke-9. Perhatikan ayat 9. Ada berapa hijau? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kita analisa satu-satu. Yukhadi'una. Awalannya apa? Ya. Kemudian ada waw. Wow. Jadi maknanya apa? Mereka. Menipu. Nah, mereka khoda'a. Cari mujarotnya. Oke, sekarang perhatikan. Amanu. Amanu ini tambahan waw. Artinya apa? Mereka. Orang jamak. Betul. Mereka. Mereka amanah. Amanah apa? Beriman. Arti ini maknanya beriman.
Orang-orang beriman. Sekarang yakhdauna. Sama. Ya. Jamaknya tiga. Orang ketiga atau orang kedua? Orang ketiga berarti maknanya mereka. Perhatikan. Mereka khoda'a. Berarti kalau begitu makna yang ini sama makna yang ini itu sama. Karena mujarotnya sama. Terus Ustadz kalau sama kenapa bacanya beda? Perbedaannya di mana? Perbedaannya yang satu tambah alif, yang satu tidak ada alifnya. Nah, dengan tanda tambah alif seperti itu, maka nanti ada perbedaan makna. Sama-sama menipu, cuman berapa kali nipunya? Apakah sering nipu atau nipunya cuma atu-atunya itu aja gitu? Nah, itu nanti akan kita pelajarin setelah Bunda paham ini dulu. Kalau saya tumpukin materinya di sini, nanti ngebul. Puyung. Ya, jilbabnya warna putih jadi hitam. Masih mending kalau jilbabnya warna putih jadi hitam. Ya kan? Ini rambutnya yang hitam jadi putih. Dibotak. Nah, jadi ini oke. Sekarang cari dulu khoda'anya. Khoda'a artinya apa? Menipu. Menipu apa? Gimana tadi? Halaman 65, Ustaz. Oh, halaman 65. Yo, Ustadz Kusbandi dibuka halaman 65. Ya. Betul. Berarti di sini kita buat 65 garing 1 garing 2. Kalau di sini berarti 65 garing 1 garing 1. Artinya mujarotnya sama. Menipu. Ini juga menipu. Nah. Ya. Oke, lanjut. Anfusa. Ya. Anfusa. Sekarang nafasa. Halaman berapa? 225. 225 garing 22 153. Diri sendiri ya, atau jiwa. Nafas. Tazkiyatun nafas. Apa? Menzakati diri. Tazkiyatun nafas itu artinya menzakati diri. Zakat artinya apa? Membersihkan diri. Zakat itu mensucikan, membersihkan. Zaki, zakat, membersihkan. Jadi kalau Bunda membayar zakat itu artinya membersihkan. Bukan ngasih, tapi Bunda membersihkan. Membersihkan diri. Jadi saya Ustadz bayar zakat ke Ustadz. Gitu. Lah itu namanya Bunda membersihkan. Membersihkan diri. Jadi terkadang kita salah. Kita mengeluarkan zakat mal kita seakan-akan kemudian kita ngasih orang. Iya. Tidak, kita mengeluarkan zakat mal kita itu sebenarnya kita membersihkan kotoran kita. Habis itu orang yang dikasih zakat kok kemudian harus bersyukur sama orang yang ngasih zakat. Ya kan? Berapa banyak sekarang seakan-akan kemudian anak-anak yatim itu dijadikan bahan. Gitu. Padahal kita mengeluarkan zakat itu untuk membersihkan kotoran kita. Iya. Yang butuh kita ya Ustaz. Yang butuh kita. Terus kita mau bayar zakat, kita panggil anak yatim. Kita mau buang kotoran, kita panggilin orang. Coba Bunda, coba kita bayangin selama ini. Jadi
kita mau buang kotoran, mau bersihin nih kan? Kan kita mau bersihin harta kita. Dan artinya kita mau mengeluarin kotoran. Selama ini kita mengeluarin kotoran, kita panggilin orang. Ayo nak, sini. Allahumma. Itu terkadang. Itulah bedanya orang yang kemudian masih yang mengerti dan sama kemudian tahapan orang-orang yang sudah kemudian masuk pada tingkatan tingkatan ma'rifah. Orang mengenal. Ketika sudah mengenal itu, oh ternyata zakat itu saya harus membersihkan. Maka kita yang kita yang menghadiri orang-orang yang tidak mampu. Bukan kita undang orang yang tidak mampu. Kita mau buang, gitu ya. Kita mau buang, kita panggilin orang. Sini. Saya mau buang kotoran. Sini. Allahumma ya. Ya mungkin pemahaman ini nyeleneh. Ya. Yang saya utarakan ini mungkin nyeleneh. Tapi ya hari ini terjadinya seperti itu. Nah, harapan saya kepada Bunda, karena kita sudah tahu bahwa mengeluarkan zakat itu adalah membersihkan diri kita, membersihkan harta kita. Yuk baik-baik, mengeluarkannya baik-baik, ya membersihkan baik. Kalau perlu nggak usah panggil mereka, cukup diantarin, cukup mereka. Oh siapa si Fulan butuh, keluarin. Oh si Fulan butuh. Tapi dengan 8 asnaf itu. Ya, 8 kelompok itu yang bisa menerima. Kemudian yash'uruna, ada awalan ya, ada akhiran waw. Berarti maknanya mereka sya'aro. Sya'aro halaman merasa. 114. Garing 21. Ya. Sya'aro. Ya, yash'uruna artinya menyadari, merasa, ya, merasa, ya, berarti itu syukur loh. Kalau kemudian umpamanya saya ungkapkan begini, iya kalau nyetor sih nyetor, tapi jangan di hari-hari terakhir. Nah, kalau kemudian Bunda langsung, ih kayaknya Ustaznya apa saya deh itu, apa namanya, nyindir saya deh. Oh itu namanya sya'aro. Ya, itu artinya sadar diri. Sadar diri. Ya. Berarti hari ini lagi nyindir juga ya? Bukan menyindir. Maksudnya gini. Jadi begini, tingkatan sya'aro seseorang itu berbeda. Ada orang yang karena sudah belajar ilmu mantik, gitu ya. Padahal orang itu nggak ngomong sama dia, gitu. Tapi ya, contoh umpamanya gini, kalau kemudian ada orang bapak-bapak pakai kolor, buka baju di pinggir jalan, azan maghrib, ya azan maghrib nih bapak-bapak pakai kolor, nggak pakai baju, duduk di pangkalan, lah kita jalan nih ngelewatin. Pertanyaannya habis itu, apa yang terbersit dalam otak kita? Apa yang terbersit dalam pikiran kita? Macem-macem. Ada orang bilang, udah nggak tahu tua, malah duduk di emper. Ada lagi yang ngambil, ya Allah, mudah-mudahan aku nanti tuanya jangan gitu ya. Ada yang gitu. Ada yang ngomong, itu orang tua apa nggak punya anak itu, kok keleleran di tengah jalan, katanya gitu. Macam-macam. Jadi apa namanya, peristiwa-peristiwa itu terkadang memang macam-macam ditanggapin sama manusia. Tinggal syuurnya, sya'aronya sampai titik mana.
Semakin dia dalam sya'aronya, dia akan merasa, ya Allah, mudah-mudahan nanti aku tua jangan gitu. Mudah-mudahan nanti aku tua, anak-anakku semua di sampingku. Jadi tingkat sya'aron. Oke, lanjut. Fi qulubihim maradun fazadallahu marada walahum azabun alimum bima kanu yakzibun. Sekarang pertanyaannya, ada berapa hijaunya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 78. Oke, 78. Dari 8 ini ada beberapa yang sudah kita tahu. Contoh, umpamanya kulubi sebelumnya sudah. Jadi nggak usah dicari lagi kulubi karena artinya sama di ayat mana? Sama ayat 7. Ayat 7. Khatamallahu ala qulubihim. Kulubi. Jadi sama artinya, nggak usah dicari lagi. Repot kita nyari-nyari. Karena kulubi artinya kan sama. Sama. Oke. Sekarang marodun. Kalau ketemu Bunda marodun di sini sama marodun ini artinya sama. Karena mujarotnya sama. Nah, sekarang kanu ada akhiran waw, maknanya apa? Mereka. Ada waw, maknanya mereka. Ada waw. Karena artinya apa? Karena adalah atau menjadi. Karena menjadi. Adalah. Di sini karena artinya adalah. Adalah. Menjadi. Menjadikan. Oke, atau kan menjadi. Sekarang yakzibuna ada awalan ya, kemudian setelah mujarad waw, maknanya apa? Mereka. Mereka. Berarti ada makna mereka di sini. Mereka kazaba. Nanti dulu kazaba. Mendustakan. Halaman 191. 191. Saya senang kalau udah pinter-pinter begini, saya senang. Garing 1 garing. Cepat selesai. Ya, artinya mendustakan. Mendustakan. Ada 1 dan 2. Ya. Dari 1. Azabun udah pernah ketemu. Ya kan? Iya. Jadi nggak usah dicari lagi, orang udah pernah ketemu. Sekarang alimun, alama. 14. Halaman 14. Garing 4. Garing 72. 72. Maknanya pedih. Tuh. Jadi kalau nanti bilang sama bapaknya, Pak, saya itu alim banget hidup sama bapak. Atau bapaknya pun seneng ya kan? Oh, aduh istriku memang selama hidup sama aku tambah alim. Dia nggak tahu tambah pedih. Alim itu artinya pedih. Astagfirullah. Jadi nanti bilang sama bapak, selama saya hidup sama bapak, saya bertambah alim terus. Hari-hari tambah alim banget. Gitu. Bapaknya senang. Masya Allah. Ini akibat belajar Yasir nih. Tambah alim. Tambah alim. Padahal tambah apa ya tadi Ustaz? Gimana Bun? Iya Bunda Daniar. Koduna apa ya tadi? Apa Bunda Halimah? Bunda Halimah? Koduna apa ya tadi Ustaz? Mereka. Ya, mereka menipu apa? Bu. Menipu. Menipu. Oh iya. Iya menipu. Oh, iya.
Menipu Halimah. Ya. Oke, marodun halaman berapa? Marodo. 208 208 garing 208 garing 2 garing 13 208 garing 2 garing garing 2 garing berapa Bunda Rita? 13. Ini berarti di halaman 208 2 kali disebutkan dalam surah Al-Baqarah, 13 kali disebutkan dalam Al-Quran. Gitu. Artinya penyakit. Tuh kata Bunda Ros, alim banget saya sama Bapak. Bapaknya senang dengar ucapan Bunda Ros. Rupanya kalau kalau Ustadz Kusbandi dibilang gitu langsung, ini alim yang mana nih? Jangan alim yang maksudnya berilmu. Sudah berilmu sih. Gimana Bunda Rina? Harusnya pakai ain ya. Iya, kalau alim harusnya pakai ain bukan alif ya. Alim ya. Alim. Sekarang setelah mujarot ada nggak tambahan? Tidak ada. Tidak ada. Berarti maknanya dia. Dia zada. Dari zada halaman 97. 97. Iya. Cepet banget ya. Dari 02 garing 8. 28 garing 8. Dia zada. Zada itu tambah, bertambah. Bertambah. Bahkan. Menambah. Nah, jadi Bunda Puji, yang perlu diterjemahin sebenarnya yang seperti di layar ini saja. Nggak usah semuanya diterjemahin. Kalau diterjemahin semua, nanti nggak cukup. Ya, kalau diterjemahin semua, nanti nggak cukup tempat kertasnya. Ya, nanti bukunya lebih besar lagi nanti saya buat kalau pakai A3 nanti saya buat. Ya, biar besar banget. Ustadz, berarti nanti setorannya ke Bu Mariam yang hijau-hijau ini aja ya? Atau secara keseluruhan satu? Keseluruhan cara menyetornya nanti mereka menipu Allah dan alladzina orang-orang yang amanu mereka beriman dan tidak yakhda'una mereka menipu illa kecuali anfusa diri mereka dan tidak yash'uruna mereka menyadari. Oh iya, berarti sesuai contoh dari Maryam ya. Tapi nyetornya satu ayat. Iya. Satu ayat setor. Jadi enak ngoreksinya. Iya, kalau salah di ayat itu kita bisa. Kalau nyetornya sampai 5 ayat, saya ketiduran nanti dengerinnya. Iya, baik. Habis ini, apalagi suaranya merdu, ya kan? Selesai. Gitu. Oke, sekarang coba ini saya. Oke, sekarang perhatikan, ya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Oke, perhatikan. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. 5. Dari 5 ini kita lihat dulu. Muslihuna. Apa tadi? Kalau kemudian awalan mim maknanya apa? Kalau awalanmu? Mudhari.
Kalau awalanmu maknanya apa? Orang. Mereka. Ya, kalau awalanmu maknanya orang. Orang-orang soleh. Kemudian ada tambahan waw, maknanya jamak. Jadi orang-orang yang orang-orang yang solaha. Coba cari solaha. Sod lam ha. Solaha. Mengatakan kebaikan. Apa? Mengatakan kebaikan. Iya. Di halaman 124. 1, 2. Garing 1, garing 2. Ya. Orang-orang yang solaha. Solaha itu mengadakan kebaikan. Berbuat baik itu solaha. Soleh. Iya. Nah, orang yang soleh itu bukan orang yang pakai peci, pakai sarung, pakai baju koko. Yang baik. Ya. Orang soleh itu adalah orang yang perilakunya baik. Ini enggak, kita pakaiin baju anak kita, nak nih pakai baju koko biar jadi anak yang soleh. Jadi seakan-akan kalau pakai baju koko jadi soleh. Maka orang Cina semua itu soleh. Kalau ukurannya pakai baju koko. Orang baju koko dari Cina. Ya. Namanya aja koko. Baju koko. Nah, jadi kalau bisa solaha. Solaha itu artinya berbuat baik. Oke, sekarang qalu ada waw, maknanya apa? Mana? Kalau ada waw, maknanya apa? 2. Mereka. Ya. Berarti di sini mereka. Qala artinya? Mereka berkata. Telah berkata. Iya. Kenapa ada telah? Karena fiilnya fiil madi. Fiil madi itu mengandung kata telah. Mau diterjemahkan, mau tidak, dia tetap ada di situ. Telah lalu. Ya. Oke, sekarang ardun, al-arodo. Ya, al-ardi, arodo. Bumi. Halaman 11. Halaman 11. 24. Berapa kali disebutkan dalam surah Al-Baqarah? 24. 361. Berarti kata al-ardu atau al-ardi ya berada di halaman 11. Ya, buka dulu halaman 11-nya. Kemudian 24 kali disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Di ayat 11, 22, 27, 29, 30, 33 terus ke bawah itu. Ya, itu artinya 24 kali disebutkan di surah Al-Baqarah, ayatnya di bawahnya 11, 22, 27, 29, 30, 33, 36, 60, 61, 71 terus sampai 284. Kemudian 361 itu disebutkan di dalam Al-Quran. Berarti kata al-ardu itu terulang di dalam Al-Quran sebanyak 361 kali. Jadi kalau nanti ketemu al-ardu, udah nggak usah diterjemahin lagi. Masa kita mau terjemahin nulis 361 kali? Masih nggak yakin kalau al-ardu itu maknanya adalah bumi. Ya kan? Nah, jadi cukup sekali aja, tapi kita harus sering ulang-ulang. Terus ini maknanya bumi atau tanah. Sekarang tufsidu awalan ta orang keberapa? 3. Oh, awalan kedua. Orang kedua. Kedua. Ada waw. Banyak jamak. Arti kali
Kalian. Kalian pasad. Ya. Pasada. Kalian membuat kerusakan. Halaman 165. Kerusakan. 65 garing 1 garing 4. 65? 165. 165. Garing 1 garing 4. Garing 1 garing 4. Nah, jadi nanti Bunda udah bisa ngajarin. Seperti ini. Nah, saya berharap Bunda terus mengajarkan. Walaupun hanya harfu jarin yang bisa. Ya nggak apa-apa juga, harfu jarin aja. Hajar aja. Nanti cucunya taunya harfu jarin aja. Nah, kalian pasada. Pasada berarti artinya adalah membuat kerusakan. Itu situ kalian membuat kerusakan. Ala innahum humul mufsiduna. Ah, mufsiduna ada awalan mu. Kalau mu artinya apa? Orang-orang yang. Terus tadi ada kata pasada. Pasada artinya apa? Merusak. Iya, membuat kerusakan. Berarti al-mufsiduna artinya orang yang membuat kerusakan. Betul, membuat kerusakan. Bunda Laksmi, kira-kira sampai sini Bunda Laksmi ngerti nggak? Sedikit Ustadz, nanti saya ulang lagi Ustadz di YouTube. Oke. Ya, Ustadz. Ya. Terus Bunda Ati. Bunda Ati. Ya Ustadz, sorry tadi saya bentar ninggalin. Ini saya lagi ngamatin Ustadz, cuman kayaknya ada beberapa yang agak kecepatan Ustadz nerangin. Betul. Jadi memang itu kejelekan saya itu terlalu cepat. Kebagusannya? Nggak ada. Ada dong. Jadi terlalu cepat jelasinnya. Sebab apa? Sebab supaya terus berjalan, supaya video ini nanti dilihat. Iya. Iya. Oke, habis itu la yashurun. Yashurun ini udah pernah terulang. Udah. Di sini nih ayat 9. Ayat 9. Nah, jadi nggak usah diterjemahin lagi. Tapi bolehlah menerjemahkannya. Mereka menyadari. Jadi mereka menyadari. Jadi memang Bun, jangan tulis semua Bun. Jangan Bunda tulis yukhadiuna, mereka menipu. Allah wa dan allazina orang ya. Wa dan ma itu nggak usah ditulis. Sebab apa? Menurut saya selama saya perhatikan orang-orang yang menulis begitu itu melemahkan melemahkan ingatan. Gitu. Jadi akhirnya dia terbiasa setiap ngomong nulis. Gitu. Itu membuat lemah. Nah, selama ini yang saya praktekkan, ya ketika kemudian terjemah, udah kuat-kuat aja. Wa dan alladzina, orang-orang yang. Itu terus saja begitu. Nanti ketika dengar orang baca Al-Quran, walladzina kafaru, orang-orang yang kafir, walladzina amanu, itu orang-orang yang beriman, walladzina yakhda'una anfusa, walladzina yakhda'una, orang yang menipu. Nanti akan terbiasa. Cuman ada di antara kita yang terbiasa nyangkutnya, ada yang sekali, ada yang 2 kali baru nyangkut, ada yang 3 kali baru nyangkut, ada yang 4 kali baru nyangkut, ada yang berpuluh-puluh kali, ada yang 65 kali baru nyangkut.
Ada yang 100 kali baru nyangkut, 101-nya lupa, nggak apa-apa. Ya, sebab yang nyangkutnya di 100 kali sama yang nyangkutnya di angka 65 kali pasti lebih banyak pahalanya yang 100 kali. Iya. Ya, yang nyangkutnya di 4 kali membaca sama yang di 100 kali membaca itu pahalanya lebih banyak 100 kali. Jadi ketika Bunda kemudian udah 100 kali ngulang, Bunda belum bisa, Bunda ini aja, husnuzon aja sama Allah. Jangan-jangan Allah memberikan kebaikan kepada kita, suruh ngumpulin pahala. Ya. Jangan-jangan kita disuruh memang untuk ngumpulin pahala. Gitu. Mana lebih bagus? Ngumpulin pahala banyak, 1 kali Bunda hafal, tapi sombong. Ya kan? Hilang. Atau kemudian 50 kali menghafal, baru nyangkut. Lama. Ya, bagusnya Ustadz kalau gitu 1 kali tapi nggak sombong. Tapi jarang kemudian, ya 1 kali nggak sombong tuh jarang. Biasanya kalau 1 kali hafal itu godaannya 2. Pertama sombong, kedua males. Nanti aja lah. Ini nggak nyambung. Cuman sekali aja hafal kok, udah nanti aja. Gitu. Tapi lebih bahaya lagi kalau kemudian udah 60 kali nggak nyangkut-nyangkut, sombong lagi. Itu lebih bahaya lagi. Ya. Udah baca 65 kali nggak nyangkut-nyangkut, habis itu sombong. Waduh. Ya. Jadi tidak mungkin cobaannya itu diberikan kepada yang 65 kali ngulang habis itu sombong. Biasanya dikasih yang. Nah, jadi wajarlah kalau kemudian para malaikat itu mengatakan la ilma lana illa ma 'allamtana. Kalau bisa itu pun berada sama kita. Ya. Nggak ada yang ilmu yang Allah yang kita miliki kecuali Allah berkehendak itu ada sama kita. Ya, jadi kembalikan lagi kepada Allah, kembalikan lagi kepada Allah. Ya, tidak ada ilmu yang kemudian itu melekat pada diri kita kecuali memang Allah berkehendak dan ridho ilmu itu ada sama kita. Allah izin ilmu itu berada sama kita. Tapi ingat, nggak cukup izin Allah. Ya, nggak cukup izin Allah. Jadi semua perbuatan ya tidak cukup sampai tingkatan izin Allah. Ya. Dia harus sampai apa? Ridho Allah. Contoh umpamanya, Bunda Rita melakukan sedekah. Sedekah ini perbuatan baik atau enggak? Baik. Ketika itu Bunda Rita lakukan, berarti Allah izin bahwa sedekah itu ya Bunda Rita lakukan. Tapi pertanyaannya habis itu, ridho enggak akan hal ini? Ustadz, kita tahu Allah ridho atau enggaknya gimana? Kan gitu. Contoh umpamanya, di sini perbuatannya maling. Iya. Saya umpamanya maling. Maling itu perbuatannya baik atau buruk? Tidak baik. Buruk. Ya kan? Ketika itu terjadi sama saya, berarti Allah izin. Pertanyaannya, ridho enggak? Enggak. Ustadz tahunya ridho atau enggak gimana? Kan gitu kan? Kalau kemudian perbuatan-perbuatan ini ya menjadikan semua di antara kita itu menjadi dekat pada Allah, maka itu bukti Allah ridho. Nandainnya gitu. Contoh umpamanya sedekah. Ternyata Bunda sedekah, gara-gara sedekah di sini muncul. Kalau nggak gara-gara aku, nggak jadi masjid itu. Sombong. Nah, itu artinya nggak ridho Allah.
Memang sih perbuatannya baik, bersedekah, tapi kemudian jadi buat takabur. Oh, ternyata itu tidak mendekatkan diri kepada Allah, maka berarti Allah tidak ridho. Oh, dia maling, tapi gara-gara maling digebukin orang, habis itu dia taubat. Tobat mendekatkan diri kepada Allah. Gara-gara maling, ketahuan, digebukin orang. Habis itu dia tobat. Berarti kemudian ada ridho Allah. Jadi tinggal kita lihat aja. Kira-kira perbuatan kita ini ridho Allah kan? Balik lagi ke terjemahan Quran. Nanti kalau Bunda sudah bisa menerjemahkan Quran, baca Qurannya lebih rajin atau tidak? Lebih rajin, insya Allah. Kalau kemudian nggak lebih rajin, jangan-jangan Allah nggak ridho walaupun belajar terjemah Al-Quran. Ustadz, saya bacaan saya jadi malas. Gara-gara belajar terjemah Quran, saya udah tahu, udah malas saya baca Quran. Jangan-jangan itu jadi takabur kita. Allah sama kita. Gitu. Saya pribadi, saya pernah mengalami malas baca Al-Quran. Benar. Gara-gara apa? Ketika kemudian saya baca Al-Quran tentang ayat-ayat munafik, kok itu semua berada dalam diri saya? Ini diri saya terus-menerus. Nyindirin saya terus-menerus. Akhirnya saya malas, disindirin terus sama Tuhan. Tapi Bunda Rita, bisa sampai titik itu harus tingkat syukur sa'aronya tadi ya. Menyadari. Kalau tingkat sa'aronya nggak sampai titik yang baik, ya dia masa bodoh, masbot jadinya. Gitu. Saya pribadi pernah mengalami malas baca Al-Quran. Saya akuin itu. Karena tadi ketika saya baca Al-Quran, ceritanya tentang kemunafikan, ya Allah, kok ini masih saya ya. Sholat karena ada mertua, sholatnya Allahu Akbar, kok kayaknya saya banget gitu ya, ingin dilihat sholatnya, gitu. Jadi masih ada yang itu. Tapi ternyata itu saya laluin pada akhirnya menyadarkan diri lagi, oh iya, ternyata ketika kita tahu harus ngerem, ya, harus kita kemudian oh yang ini nggak baik, ini baik, ini nggak baik, ini baik. Nah, harus ada seperti itu. Mudah-mudahan Bunda juga belajar Al-Quran ini, kita belajar bareng ini dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, baru ayat 12. Tuh. Jamnya cepet banget berputar. Tiba-tiba udah jam 6 kurang. Iya, cepet buka. Udah kita padain aja sampai besok-besok nggak usah nyanyi Ustaz. Gimana? Ya pembukaannya itu kelamaan itu kolom 1 sampai 2. Nyanyi Ustaz. Nyanyi mah kita udah bisa deh. Nyanyi-nyanyinya itu. Justru nyanyi-nyanyi itu yang dipentingkan. Iya. Ya. Justru pelajaran ini, nyanyi-nyanyi itu yang dipentingkan. Kalau nanti Bunda sudah masuk alam bawah sadar semuanya itu, baru nggak penting nyanyinya. Ketika kemudian saya katakan, umpamanya ketika saya membaca, wah, Iza, Bunda udah tahu semua artinya, itu udah nggak penting lagi nyanyi. Tapi kalau kemudian masih apa ya? Nyari-nyari masih Nah, kalau nyari itu berarti kita butuh nyanyi. Ya, Ustaz. Gitu. Jadi memang nyanyi itu di awal itu memang untuk mengingatkan kembali. Kalau kemudian Bunda Laksmi memang nyanyinya udah benar sama saya. Dulu belajarnya nyanyi doang itu sama saya. Habis itu kita nggak belajar lagi. Gitu kan? Soalnya Bunda Laksmi saya paksa nyanyi pada saat itu. Makanya saya insya Allah kan Bun, nanti ini setelah ini kita akan ada angkatan berikutnya. Harapan saya kalau Bunda nanti umpamanya mau mengikutin boleh masuk lagi mengulang.
Ya, masukin mengulang. Masuk mengulang. Saya mau mengulang. Boleh masuk ke situ. Tapi saya berharap nanti kayak Bunda Laksmi kalau bisa jadi mentor. Gitu. Ya, Bunda Laksmi saya minta jadi mentor. Bunda Rita saya minta, Bunda Tuti, Bunda Zurtini. Supaya apa? Supaya belum berani, Ustaz. Gitu. Masalahnya pasti Bunda akan katakan, saya belum bisa, Ustaz, belum berani. Gitu. Belum berani dan belum bisa itu sebenarnya sinyal di kepala yang kemudian mengatakan, kamu belum pantas, bilang aja nggak bisa. Iya, betul. Itu sebenarnya pinternya iblis begitu tuh. Ya, dia nggak mampu membuat kita kita kemudian sombong, dia membuat kita jadi lemah. Itu iblis pinternya begitu tuh. Ya, dia nggak mampu membuat kita jadi sombong, gitu kan? Dia membuat kita jadi lemah. Gitu. Udah, kamu itu belum pantas. Yang ngajar itu harus ustazah. Udahlah, kamu bilang aja nggak bisa. Gitu. Akhirnya muncullah, saya belum bisa, Ustaz. Saya belum mampu, Ustaz. Kayak gitu. Padahal ini pinter godaan setannya di situ. Nah, jadi udah beraniin. Berani nggak berani harus berani. Ya, bisa nggak bisa harus berani. Harus bisa. Nah, itulah. Bisa. Baik Bunda, sampai sini ya. Mudah-mudahan terus berjalan. Kita nanti menerjemahkan. Ya. Saya akan ketika nanti selesai dalam 16 kali pertemuan, insya Allah kita akan buat kelompok untuk menerjemahkan. Iya. Saya akan terus bersama Bunda untuk menerima setoran. Nanti kita kita jadikan satu grup, semua itu nyetoran. Setoran terjemah. Tugasnya saya, Pak Suryana di MIA, sama tugasnya seluruh mentor nanti mengoreksi. Ya, siapa yang dimentorin, semua harus nerima setoran. Intinya adalah kita harus sama-sama bisa terjemah Qur'annya. Amin. Ya. Setelah itu baru kita mulai sama-sama mengamalkan dan mengevaluasi dalam diri kita, kira-kira ayat ini bagaimana untuk diri kita. Sehingga kita sedikit-sedikit mengamalkan supaya lebih baik lagi. Amin, amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal alamin. Baik Bunda, sampai sini ya, banyak kata, banyak khilaf, banyak salah ya. Maka saya mohon maaf kepada Bunda semua ya. Nanti insya Allah saya share semuanya ini ke YouTube. Bunda tinggal lihat ulang-ulang ya. Sampai sini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.